Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, mari kita bersama-sama mengawali waktu ini dengan mengucapkan puji dan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan serta waktu yang sangat berharga. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Islam. Saudaraku yang berbahagia, dalam kehidupan ini, waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Setiap detik yang berlalu takkan pernah kembali. Oleh karena itu, menjaga dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Asr yang berarti, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal soleh serta saling berpesan dalam kebenaran dan saling berpesan dalam kesabaran. Quran surah Al-Asr ayat 1-3. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kita bahwa waktu itu sangat berharga dan orang yang dapat memanfaatkan waktu dengan sebaiknya adalah orang yang beriman dan senantiasa melakukan amal soleh. Bahkan Rasulullah SAW dalam sabdanya menyatakan, ada dua nikmat yang seringkali dilupakan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kita bahwa seringkali kita tidak menyadari betapa pentingnya waktu sampai waktu itu hilang dan tidak dapat kembali. Padahal waktu luang adalah kesempatan berharga yang bisa kita gunakan untuk beribadah, belajar, serta berkarya untuk diri sendiri maupun orang lain. Saudaraku yang saya cintai, sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menjaga waktu dan memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita tidak tahu kapan waktu kita akan habis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 62 yang berarti, dan Dia Allah yang menjadikan siang dan malam bergantian. Sungguhnya pada demikian itu pula terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki penglihatan. Allah menggambarkan pergantian siang dan malam sebagai tanda kekuasaannya dan sebagai pelajaran bagi kita. Setiap hari kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala di siang hari untuk beraktivitas maupun di malam hari untuk beristirahat dan merenung. Kita harus menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Menjaga waktu bukan hanya dalam soal disiplin dalam bekerja dan belajar, tetapi juga di dalam soal ibadah. Waktu ibadah adalah salah satu penghargaan kita terhadap waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menunda-nunda waktu sholat, maka itu berarti kita tidak menghargai waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya waktu sholat adalah hak Allah atas hambanya, dan barang siapa yang menjaga hak Allah, maka Allah akan menjaga haknya. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, mari kita ingat bahwa waktu yang kita miliki juga harus dilakukan untuk berkarya dan berkontribusi bagi umat. Setiap amalan baik yang kita lakukan, sekecil apapun, akan menjadi investasi kita untuk ke akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 15 yang berarti, Dia Allah yang menjadikan bumi untukmu dan sebagai tempat untuk berjalan. Maka berjalanlah di atas hamparannya dan nikmatilah rezeki yang telah diberikannya. Kepadanya lah kamu akan kembali. Saudaraku, jika kita ingin menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat, maka
kita harus mengelola waktu dengan baik dan juga harus dilakukan dengan niat yang ikhlas dan bertanggung jawab, serta tidak menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Sebagai contoh, alangkah baiknya jika kita memanfaatkan waktu untuk mendalami ilmu agama, beribadah dengan lebih khusyuk, atau memperbaiki hubungan dengan sesama. Jangan biarkan waktu luang itu tidak bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Tentu saja kita sebagai manusia yang tidak bisa menghindari dari kesibukan, tetapi yang terpentingkan adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan waktu untuk bekerja, beribadah, dan untuk keluarga. Waktu yang kita miliki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan diminta pertanggungjawaban atasnya kelak di hari kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kemampuan untuk bisa mengelola waktu dengan baik, sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu yang telah diberikannya di dunia maupun di akhirat. Mungkin hanya ini saja yang dapat Anda sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.